Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pelaksana Abdimas, saya Nurul Bahia, MKOM, dan di samping saya Bu Wulan dari MAHUM. Kami akan mempresentasikan hasil kegiatan PKM tahun 2021, pengembangan bahan ajar PAI materi sholat kelas 2 SD Islam Losari Lor berbasis Android. Yang akan kami presentasikan yang pertama adalah latar belakang, maksud, tujuan, dan manfaat pengabdian, metode pengabdian, gambaran dan sasaran pengabdian, proses pengabdian, hasil pengabdian, evaluasi, dan rekomendasi. Oke, berikutnya latar belakang. Latar belakang yang kami teliti hasil observasi kami yaitu pertama, kegiatan KBM di SD Islam Losari Lor saat pandemi itu berbasis daring dan luring. Adapun pengajaran luring menggunakan WhatsApp Group, kemudian pengajaran PAI ini masih cenderung monoton dan membosankan. Hanya sesekali guru PAI itu memberikan video pengajaran. Kemudian materi yang kita ambil adalah materi sholat, karena materi ini sangat penting diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Maksud, tujuan, dan manfaat pengabdian. Maksud penelitian ini untuk memberikan solusi metode KBM yang lebih menarik dan interaktif di masa pandemi ini dengan memanfaatkan smartphone. Kemudian tujuannya adalah membuat aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh siswa dan masyarakat luas menggunakan handphone. Manfaat yang dapat adalah dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman terhadap materi sholat. Berikutnya adalah metode pengabdian. Yang kita gunakan adalah metode dalam pengembangan sistem, yaitu metode SDLC, System Life Development System. Oke, pertama adalah analisis. Menganalisis kebutuhan apa saja yang digunakan atau untuk membuat suatu aplikasi. Dari hasil wawancara observasi, kemudian dari situ kita buat desainnya, desain tampilan, desain konten, dan desain yang lain. Kemudian dari hasil desain ini kita buat implementasikan menggunakan PowerPoint dan aplikasi lainnya seperti Spring Suite, kemudian Web to Applica Builder. Dari sini setelah jadi aplikasi kita evaluasi. Dan ketika ada saran, kita buat lagi, kita analisis lagi, kemudian sampai sistem berikutnya. Setelah jadi aplikasi, kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama ke kelas 2 SD. Oke, berikutnya adalah gambaran dan sasaran pengabdian yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Ibu Wulan dari MHUM. Silahkan. Baik, terima kasih Bu B. Gambaran dan sasaran pengabdian, kami memilih SD Islam, SDI Losari Lor. Ini yang terdapat di Desa Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, SD Islam Losari ini merupakan subpendidikan di bawah Yayasan Wakaf Islam Diponegoro. Ada beberapa, tidak hanya SD di sini, ada juga SMP dan SMK. Namun fokus kami dalam proses pengabdian ini adalah ke SD Islamnya, SD Islam, dan fokusnya juga hanya di kelas 2 yang berjumlah 46 anak. Nah, materi yang akan dibahas dalam proses pengabdian kami ini fokusnya adalah ke materi sholat. Kenapa materi sholat, tidak materi-materi yang lain? Karena memang informasi yang kami dapatkan dari guru PAI yang mengampu pelajaran ini, materi sholat ini adalah materi yang wajib bagi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Artinya nanti aplikasi yang nantinya akan dibuat sebagai solusi pembelajaran dalam pelajaran PAI ini tidak hanya digunakan untuk kelas 2 saja, bisa digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Berdasarkan informasi, guru PAI yang mengajar di SDI Islam Losari ini ada 1 orang, dan dalam pelaksanaannya guru tersebut dibantu oleh wali kelas atau guru kelas yang kita sebut.
Selanjutnya proses pengabdian. Kami mulai proses pengabdian ini dengan observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Observasi, kami datang langsung ke SDI Islam tersebut dan kami mewawancarai kepala sekolah, guru terkait, dan juga wali kelas di kelas 2 SDI Islam. Dan juga berdasarkan studi literatur. Jadi sebelum kami menentukan apa kira-kira yang bisa menjadi solusi atas permasalahan kebosanan ya belajar atau pembelajaran PAI yang kurang interaktif, itu kami observasi juga dari beberapa studi literatur selain juga daripada guru kelas tersebut. Nah, dari hasil observasi tersebut kami menemukan beberapa kendala dan beberapa solusi juga ya yang bisa kami kembangkan sebagai sebuah bahan ajar. Artinya kami harus membuat sebuah solusi pembelajaran yang menyenangkan, mudah disampaikan, dan anak-anak juga merasa tidak merasa digurui, tapi merasa mereka belajar sambil bermain. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang memang kita tahu anak-anak umur 7 tahun itu sangat mudah belajar ya dengan smartphone. Akhirnya kami membuat aplikasi yang berbasiskan Android yang bisa diakses anak-anak dimanapun. Artinya mereka tidak merasa terbebani untuk belajar materi sholat, tapi mereka having fun, lebih fun gitu. Nah, setelah itu kami mensosialisasikan aplikasi tersebut langsung kepada anak-anak dan juga guru yang ada di SDI Islam Losari, dan alhamdulillah antusias para siswa dan juga guru di sana sangat bahagia dan sangat antusias sekali karena merasa program pengabdian ini sangat memiliki dampak positif yang besar, tidak hanya bagi anak-anak, tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi sekolah. Selanjutnya, kami melakukan penyusunan laporan dan juga output pengabdian sebagaimana yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa melakukan ekspos dari hasil pengabdian yang kami lakukan selama beberapa bulan ini. Selanjutnya, ini adalah hasil dari pengabdian, yaitu kami sudah membuat laporan kegiatan PKM, adapun ketentuan dan beberapa hal-hal sudah kami ikuti sebagaimana yang disarankan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Laporan keuangan juga sudah kami buat sebagaimana ketentuan yang sudah ditetapkan, dan juga draft jurnal. Draft jurnal ini nanti rencananya akan kami masukkan ke beberapa jurnal yang sudah terakreditasi, baik itu jurnal yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ataupun di luar institusi. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera terrealisasi. Selanjutnya poster kegiatan ini juga sudah kami penuhi dan sudah kami buat. Dan yang terakhir adalah aplikasi sholat. Ini merupakan inti dari output pengabdian ini. Artinya aplikasi ini nantinya tidak hanya bermanfaat untuk SDI Islam Losari, tapi juga bisa bermanfaat bagi seluruh anak Indonesia karena rencananya aplikasi ini akan kami masukkan kepada Play Store, jadi bisa diakses oleh anak-anak dimanapun mereka berada. Tapi kami masih terkendala oleh pengurusan haki, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami segera urusi dan bisa launching. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi dari hasil pengabdian kami selama ini adalah pertama adalah konsistensi konsep. Memang desain yang kami buat itu kerap kali berubah-ubah, terus mengalami redesign karena memang sejak awal konsep dari desainnya itu belum pas ya, belum mantap gitu. Akhirnya banyaklah perubahan-perubahan dan cukup memakan waktu di situ. Yang kedua, ketika kami melaksanakan implementasi atau sosialisasi aplikasi ini kepada anak-anak, itu kami mengalami keterbatasan media. Artinya memang waktu presentasi implementasi kepada anak-anak beserta guru-guru di sana
kami hanya mengandalkan proyektor dan menjelaskan sangat sederhana sekali. Nah, akhirnya rekomendasinya pertama pematangan konsep di awal, harus ada semacam kesepakatan tim ya untuk membuat tahap perencanaan dan implementasi agar desain yang akan dibuat itu dikonsep lebih bagus dulu, lebih mantap, lebih fix agar kedepannya pada tahap perencanaan dan implementasi tidak ada perubahan dalam desain gitu ya Bu Be ya. Dan terakhir adalah melibatkan sponsor. Nah, ada baiknya mungkin karena memang keterbatasan waktu juga, kami tidak banyak melibatkan sponsor. Nah, sponsor ini nanti yang akan berfungsi untuk mendukung program pengabdian ini dengan misalnya anak-anak bisa memiliki smartphone sendiri sehingga dia bisa mengaplikasikan aplikasi ini dan langsung mempraktekannya ketika dalam pembelajaran. Itu dalam rekomendasi ini mungkin akan bisa diterapkan pada next project pengabdian dengan tema yang sama. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan. Nah, ini saya bersama Bu B sedang menyusun konsep dan desain yang akan kami pilih sebagai metode dan juga materi dalam aplikasi materi sholat ini. Dan selanjutnya ini adalah proses recording ya. Ini proses recording, kebetulan ini yang suaranya ini recordnya adalah Ananda kami, Muhammad Alfar Zaidan, yang sekarang juga duduk di kelas 2 SD. Artinya memang ketika kami membuat aplikasi sholat ini, target kami memang adalah anak-anak SD dan suaranya juga disesuaikan anak SD juga kelas 2. Nah, kebetulan anak saya juga kelas 2, akhirnya menggunakan record suara dari Ananda Muhammad Alfar Zaidan yang sekarang duduk di kelas 2 SDIT Sabilul Huda. Selanjutnya tahapan ini adalah sosialisasi. Jadi ini ada rekan saya Ibu Nurul Bahia sedang mempraktekkan atau mensosialisasikan bagaimana aplikasi ini bisa diakses oleh anak-anak dan bagaimana mereka bisa mempelajari apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Alhamdulillah ketika kami mensosialisasikan kegiatan ini, antusias anak-anak itu begitu senang dan bahagia ya. Karena mereka disuguhi dengan gambar-gambar yang lucu, gambar-gambar yang ada suaranya, sehingga mereka merasa fun dalam pembelajaran materi sholat ini. Dan ini adalah foto di mana kami juga mensosialisasikan kegiatan ini kepada guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sana. Selanjutnya kami melakukan foto bersama. Nah, ini adalah aplikasi sholat yang sudah kami buat. Ya, silakan diakses. Ada apa namanya, rukun sholat. Terus di sini juga langsung ada suaranya. Tuh. Jadi nanti kita akan mengklik menu di sini, tinggal di tab aja. Kalau misalnya kita men-tab atau mengklik gambar sujud, nanti ada suara sujud gitu ya. Bagaimana bacaan surat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus ada soal latihan juga, jadi anak-anak bisa langsung mengevaluasi ya. Nah, kalau misalnya jawabannya benar, ada emoticon happy, yes 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 gitu. Kalau salah, nanti emoticonnya juga ada yang isinya no 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 gitu ya. Nah, itu sekilas dari aplikasi yang sudah kami buat. Semoga pengabdian dan penelitian, kegiatan pengabdian penelitian ini banyak memberi dampak kepada masyarakat, khususnya kepada SDI Islam Losari, di mana tempat kami melakukan pengabdian yang dibawahi oleh LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.